Iya, halo Tribuners, bersama kami kembali. Di episode Tribun kali ini kita punya narasumber yang cukup spesial, bukan cukup, sangat spesial, yang sudah hadir bersama-sama di tengah ini. Ada Bang Nasrina Azhar bin Tahir. Siapakah dia? Nanti langsung kita perkenalkan aja. Mohon diperkenalkan teman. Sebagai apa nih dari kaosnya juga mungkin orang sudah tahu. Langsung Ya. kan. Iya, promosi kan. Boleh langsung diperkenalkan dirinya, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pemirsa Tribunnews di mana saya berada. Nama saya Sayyidna Azhar bin Tahir, selaku manajer dari Maluku FC, dan insya Allah kita mohon doanya siap, dalam waktu dekat kita akan berjuang kembali siap. berkompetisi di laga kancah nasional Liga 3. Biasa, Maluku FC ini termasuk salah satu klub yang baru muncul, launching di tahun 2021 ya. 2001 2021 awal. ya. Kemudian beberapa bulan setelahnya menjuarai Liga 3 Maluku Langsung. dan sekarang langsung ke kancah nasional. Mungkin ada apa nih, opening speech dulu nih. Enggak. Host tanya dulu dong. Iya, Bang, mungkin masih banyak beberapa orang di Maluku ini yang atau di Kota Ambon khususnya, mungkin di Maluku yang belum sebegitu kenal dengan klub Maluku FC. Mungkin bisa diterangkan sedikit profil singkat dari klub Maluku FC ini, Pak. Ya, jadi benar sekali Maluku FC ini kita bentuk pada tahun 2021, kurang lebih bulan ya Januari juga ya, tanggal 27. Jadi hampir setahun lah gitu. Ini lahir dari ide dan gagasan beberapa teman-teman yang kebetulan juga berkecimpung di dunia sepak bola. Lalu kemudian kita berembuk dan tepatnya pada tahun kemarin ya kita memutuskan untuk kita ready, kita go, kita buat klub, dan target kita saat itu memang kita sudah punya target jauh untuk bisa mengangkat sepak bola Maluku di kancah nasional. Paling tidak kita bermula dari Liga 2 nasional. Nah, Maluku FC ini sendiri ini bukan milik orang per orang saja, tapi ini kita mau Maluku FC ini bagian daripada milik publik Maluku di mana saja berada. Karena kita mengelola sepak bola ini, kita mengelola dengan sepak bola modern, menjadikan sepak bola sebagai industri. Itu artinya ke depan publik Maluku, masyarakat Maluku juga berhak untuk memiliki saham terhadap klub ini. Dibuka. Iya, kita buka untuk siapa saja yang bisa memiliki klub ini. Investor yang mau masuk boleh lah. Investor ya tentu, ya kan? Karena sepak bola ini adalah industri, di dalamnya ada bisnis, tergantung bagaimana kita secara manajerialnya kita bisa mengelola perusahaan ini sebagai sebuah klub yang betul-betul profesional gitu. Makanya target kita harus lolos ke Liga 2. Iya. Begitu. Itu target kita. Iya, agar kita bisa dapat mengelola manajemennya secara profesional gitu. Jadi baru setahun sudah turnamen pertama langsung juara nih kemarin ya. Iya. Kira-kira untuk bisa juara seperti itu kan tentunya sebuah klub membutuhkan pemain-pemain yang kualitasnya bagus kan. Iya. Dan terbukti bisa juara. Bagaimana sih Maluku FC ini? Apakah ada metode-metode tertentu untuk menyeleksi pemain-pemain Di awal-awal berbakat? Iya. Awal-awal nih. Jadi memang dari awal itu kita mengevaluasi kenapa sih atau apa sih yang menjadi kendala buat Maluku, Kota Ambon. Semenjak saya menjadi pemain di Kota Ambon, mantan pemain juga, Pak. saya mantan pemain. Jadi saya mantan pemain PSA dan pernah juga bergelut di sepak bola profesional di Jakarta. Ketika itu Liga Kansas dan Liga Dunhill divisi utama waktu itu.
Nah, kita mengevaluasi kenapa sih sepak bola ini belum bisa berkembang di Maluku. Ya, mohon maaf, bukan sebelum-sebelumnya tidak bisa mengelola sepak bola, tapi paling tidak sepak bola butuh energi baru. Butuh kreativitas dari anak-anak muda yang bisa menopang sehingga sepak bola ini bisa berkembang. Karena kita melihat sepak bola ini kan industri yang dapat dikelola secara profesional dan di dalamnya ada bisnis, lalu kemudian dalamnya itu ada income, gitu. Makanya kita mengelola ini secara profesional. Nah, terkait dengan yang tadi disebutkan itu, kita mau juara maka kita harus menyiapkan infrastruktur. Yang paling penting adalah manajemennya harus baik. Kita harus menyiapkan manajemen yang baik karena pemain itu pasti dia akan melirik ketika klub itu punya kualitas yang jauh lebih baik. Dan itu terbukti ketika kita bentuk tim Maluku FC, saat itu banyak pemain yang seleksi. Langsung ikut daftar. Kurang lebih bertahap ya. Kalau akumulasinya di angka 100-an lebih yang pernah seleksi di Maluku FC. Itu waktu di Januari awal. Iya, dari Januari ya. Nah, tentu yang punya domain dan kapasitas untuk melihat kapasitas daripada pemain itu adalah pelatih. Nah, sampai beberapa bulan kemudian kerangka tim mulai terbentuk. Dan kita punya target saat itu, bagaimana sehingga target itu bisa terimplementasi, maka pemain yang telah kita rekrut tentu harus kita ikat secara organisasi. Makanya kita kontrak. Dengan demikian pemain itu milik Maluku FC. Nah, dari dua aspek itu, teknis dan non teknis, itu buat saya merupakan fondasi untuk membingkai sebuah manajemen yang baik dan kualitas tim yang baik pula. Nah, anak-anak kita berikan support, spirit, dan tentu ada reward mereka. Target kita nggak main-main. Target kita lolos ke Liga 2. Saya selaku manajer setiap saat selalu memberikan motivasi buat pemain. Secara non teknis, ada pelatih yang selalu memberikan support, memberikan motivasi secara teknis, dan alhamdulillah kita berhasil. Nah, semua ini juga tidak terlepas daripada campur tangan pemain-pemain, mantan pemain yang berasal dari Maluku yang berkecimpung di katakanlah di nasional Jakarta. Mereka selalu memberikan pikiran, memberikan saran, masukan sehingga tim ini semakin baik sampai dengan saat ini. Begitu. Ngobrolin soal klub profesional nih. Kita tahu mungkin banyak klub profesional di dunia atau di Indonesia lah yang mungkin jadi rujukan ya dari bagaimana Maluku FC membangun klub profesional. Sejauh ini 1 tahun lah, kita sebut aja 1 tahun. Maluku FC sudah seprofesional apa menurut Abang Said? Kita ini kan masih di Liga 3 ya. Jadi secara jenjang itu kan kita belum bisa menjustifikasi bahwa kita sudah profesional. Tetapi kita tim amatir yang saat ini lagi beranjak maju dan masuk ke profesional. Sejauh seberapa besar profesionalisme kita itu, ya tentu kita juga masih belajar. Kita belum sempurna. Masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki. Tetapi secara umum pasti publik yang menilai sejauh mana Maluku FC bisa hadir untuk memberikan yang terbaik buat Maluku. Gitu. Jadi intinya sekarang Maluku FC itu berbuat dulu. Ya, kita mengalir aja, kita berbuat sesuai dengan visi misi kita yang tentu pasti ada targetnya, pasti ada endingnya. Ada Pertanyaan banyak. Ini aja dulu sih, kita masih awal-awal kan, Bang. Iya. Sampai bisa sejauh ini kan membentuk sebuah tim amatir menuju profesional bukan satu hal yang mudah kan. Iya. Jadi tentunya dukungan-dukungan dari beberapa pihak ini pasti mengalir nih. Betul. Dalam pembangunan Maluku FC hingga bisa sampai ke saat ini. Iya. Kira-kira apa sih penawaran dari Maluku FC? Maksudnya dari segi apa sehingga pihak-pihak ini nih
Iya. mau membantu nih, Iya, maksudnya Ada betul. gubernur DKI. Iya. Iya, iya. Bukan luar biasa sih kalau luar biasa. dilihat. Bahkan artis. Kemarin saya lihat Raffi Ahmad deketin, wah ini klub ini nggak main-main. Iya, iya. Jadi kalau kita bicara pengembangan sepak bola, ya saya mengutip dari salah satu pengamat sepak bola, Bung Roni Samloy ya. Beliau dalam berbagai dialog itu beliau selalu sampaikan bahwa dalam pengembangan sepak bola ini ada 3 pilar yang berfungsi sebagai tungku bangkitnya sepak bola. Yang pertama itu adalah masyarakat, publik, yang kedua adalah dunia usaha, dan yang ketiga itu adalah pemerintah. Nah, sejauh ini saya memberikan apresiasi terhadap publik Maluku yang begitu respon terhadap kehadiran Maluku FC. Kemudian dari dunia usaha dan pemerintah juga saya memberikan terima kasih atas supporting kita selama ini. Ya kan, karena mengelola sepak bola ini tidak bisa sendiri. Kita harus mengkolaborasi, harus minta dukungan dari berbagai instrumen dan berbagai elemen untuk kita saling membahu, untuk saling bekerja sama untuk bagaimana kita menciptakan sebuah pandangan yang sama untuk kemajuan sepak bola di Maluku. Karena sepak bola ini buat saya ini salah satu wadah besar untuk menggerakkan berbagai sektor di luar daripada olahraga itu sendiri. Karena ketika sepak bola ini dia maju, maka sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap sektor ekonomi, sektor pariwisata, ya kan, termasuk budaya dan lain-lain. Ini ujung tombak daripada salah satu instrumen untuk menggerakkan berbagai sektor untuk kepentingan masyarakat Maluku. Nah, kalau kita bicara apa yang harus kita berikan kepada sponsorship, ya tentu kita akan bicara apa benefitnya. Kalau sponsor, ya tentu kita harus menjual. Ada janji, ada cost di situ, ada take and give di situ. Misalnya tadi, ya kita bisa aja menggait Tribun ini sebagai salah satu sponsorship kita. Mungkin di kaos kita kasih logo satu sesuai dengan ya kesepakatan kita. Ya itu bisa-bisa aja. Itu yang kita lakukan selama ini. Ya, begitu ya. Jadi bagaimana Maluku FC sekarang dari 1 tahun ke belakang, dari tahun Januari tahun 2021 sampai sekarang ini kita sudah melihat banyak perkembangan lah ya di dunia sepak bola di Maluku. Dan ini juga jadi salah satu cikal bakal kenapa sekarang euforia sepak bola di Maluku ini semakin meningkat. Kita tahu kemarin Pak Wali Kota baru saja mau ancang-ancang Stadion baru. Ini menurut saya salah satu terobosannya dari Maluku FC juga. Karena ketika Maluku FC tampil itu sudah dengan warna baru di sepak bola Maluku. Kita tahu tiba-tiba ada bus keliweran, bus apa, dari mana tiba-tiba ada begitu kan. Jadi ya ini kita sebagai Moluken kita. Untuk saat ini saya belum Moluken nih sebutan supporter ya. Oh gitu ya. Iya. Hari ini untuk khusus hari ini saya bukan murid. Moluken. Kita kan mau acara jumpa Moluken juga ini. Tapi ngomong-ngomong Moluken nih, Bang. Sudah berapa banyak sih kira-kira? Kan kalau ngomong soal klub di provinsi biasanya kan kayak ada Gemba, palingan basis supporternya orang yang berasal dari Gemba gitu, masyarakat Gemba gitu. Maluku ini kan namanya luas. Nah, Maluku hadir dengan nama Maluku gitu. Kira-kira supporternya sudah berapa banyak nih? Iya, jadi yang terdaftar ya. Jadi kalau kita bicara supporter, ada fans. Jadi kalau supporter itu dia memang suka, cinta terhadap bola, lalu kemudian dia mendukung. Tapi kalau kita klasifikasikan yang namanya fans itu dia betul-betul punya loyalis dan dia mau berkorban demi tim kebanggaan dia. Ya kan? Misalnya kayak
di Jakarta, Jackmania. Jackmania. Itu mereka berani untuk ngolek atau dengan cara bagaimana bisa membiayai klub walaupun sekecil apapun kontribusi mereka. Nah, fans kita itu kemarin kita buka pendaftaran fans itu bersistemnya aplikasi. Jadi dia bisa dikatakan fans kecuali dia bisa mendaftar dalam sistem aplikasi kita. Berarti aplikasinya ada, Bang? Ada. Dan itu hampir 1.000 lah. Ya, hampir 1.000. Cuma kita batasi saat itu karena kesibukan kita dalam persiapan tim itu membuat kita agak sedikit menyampingkan program-program yang kita telah buat untuk bagaimana bisa mengakomodasi supporter atau fans tadi. Maka kita batasi. Nah, kita berharap ke depan ini kita bisa menjalankan setiap program-program yang telah kita buat untuk kemudian lebih mengangkat lagi nama sepak bola di Maluku. Banyak. Masuk ke segmen ngomong kita tadi sudah ngomongin bagaimana nasional terbentuknya Maluku FC, bagaimana Maluku FC menyeleksi pemain di awal-awal Iya. sampai bisa jadi juara. Tapi udah semenjak juara bulan Oktober ya, Bang ya? Juara Iya. bulan Oktober. Oktober ya. Bulan Oktober. Nah, makin kesini kan kita menunggu kabar Liga 3 Iya. nasional. Mungkin yang paling tepat adalah kita tanya ke klub yang tembus. Iya. Gimana Bang, kabar Liga 3 nasional sekarang? Jadi jadwal resmi dari PSSI itu udah keluar. Direncanakan itu sesuai jadwal kompetisi Liga 3 nasional itu akan digulirkan pada tanggal 28 atau 29 Januari tahun 2022 ini. Ya, sebentar lagi. Itu lokasinya sementara direncanakan di Jabodetabek. Tapi kalau misalnya memungkinkan ada perubahan, maka akan bergeser ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur. Kemudian untuk menghadapi kompetisi, tentu jauh-jauh hari setelah juara, Maluku FC telah melakukan persiapan-persiapan tim. Bahkan bukan saja kita merestrukturisasi atau bukan saja kita memperbaiki kualitas tim, tapi kita memperbaiki manajemen. Ya, jadi manajemen juga kita perbaiki, kita melakukan restrukturisasi. Kalau apa ya, nah kalau misalnya diikuti terus, kita merekrut salah satu tokoh Maluku saat itu, namanya Bung Iksan Tualeka sebagai presiden klub saat ini. Klub. Gitu. Alasannya apa tuh? Ya karena kita butuh ada manuver-manuver konsolidasi yang lebih intens, yang lebih luas lagi, karena beliau punya jam terbang yang sangat tinggi dan hampir kesehariannya itu beliau beraktivitas di Jakarta, dan kita butuh orang-orang seperti beliau untuk bisa bagaimana membantu untuk mempromosikan Maluku FC. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih soal penambahan atau restrukturisasi. Maluku FC saya lihat itu dekat dengan Feral Bramasta. Iya. Feral Bramasta. Iya. Ini dia ini tontonannya memang tontonan TV 80-an memang dia. Feral Bramasta, kemudian Arif Fadila gitu. Maksudnya mau ngapain ini? Ngedeketin artis-artis muda. Iya, karena marketing saya itu, chief marketing itu justru Arif Fadila. Ya. Ya, Kenapa tuh Bang? karena kita harus menyentuh semua elemen ya, termasuk dunia artis. Kita lihat saja bahwa sepak bola saat ini kan banyak yang digemari oleh artis juga. Sekarang lagi. Public figure lah ya. Nah, dan artis itu punya nilai bargaining yang besar. Secara marketing tentu kita ingin produk kita ini cepat dikenal, dijual, dan laku. Maka keterlibatan artis dalam manajemen juga itu penting. Keterlibatan artis Iya. dalam manajemen itu. Begitu. Lanjut Tuan. Lihat contekan tuh ada pertanyaan di situ. Belum. Ngomong-ngomong produk nih. Maluku FC sudah punya official store belum sih? Kita sudah punya official store. Saat ini kantor kita lagi dibangun di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Jadi
nanti insya Allah lewat CIO kita Bung Haji Irwan Maulana, beliau lagi sementara mengupayakan untuk membangun kantor atau manajemen Maluku FC sekaligus official store yang resmi. Nanti dulu ditahan dulu nih. Tapi kita ngobrol langsung ke persiapan pemain. Sejauh ini kita dengar kemarin ada penambahan 5 orang pemain. Iya. Salah satunya dari Gemba FC, ada dari Siwa 5 FC, dan ada beberapa klub yang juga mengikuti seleksi untuk memperkuat Maluku FC ke depannya nanti di Liga 3 Nasional. Seleksinya seperti apa itu, Bang? Iya, jadi kita seleksinya itu kita bertahap Bertahap. sesuai dengan kebutuhan. Karena yang mengetahui secara detail kebutuhan tim itu adalah para pelatih. Jadi di mana kira-kira kelemahan tim yang harus diperbaiki, apakah di lini depan, tengah, atau belakang, maka kita serahkan sepenuhnya ke tim pelatih untuk menyeleksi. Dan kita menyeleksi itu karena sesuai dengan regulasi, kita bisa menambah 5 pemain dari pemain yang terlibat ikut dalam kompetisi Liga 3 zona Maluku aja. Nah, Cuma 5, Bang? iya cuma 5 aja. Itu regulasinya memang Regulasi cuma 5 begitu. ya. Berarti yang pemain yang kemarin ikut Liga 3 provinsi itu nggak ada yang dicoret tuh? Kita nggak coret karena kuota pemain kita yang daftarkan ke PSSI itu 35 pemain. Oke, banyak. Kita kemarin baru daftarkan sekitar 25-an. Berarti ada 10 Iya, lagi. masih ada 10 kuota. Dengan penambahan 5 dari pemain yang pernah mengikuti kompetisi di zona Maluku, kita masih ada stok lagi 5 lagi kuota pemain 5. Gitu. 5 orang lagi Nah, untuk main. Jadi kita seleksi. Nah, karena kemarin kita melihat mereka yang seleksi itu juga ikut dalam kompetisi, maka pelatih cuma langsung manggil aja. Oke. Dari klub ini sisa 1, 2, 3 untuk seleksi. Begitu. dari 5 orang itu kan setahu saya kemarin ada 4 yang memang sudah ada nih. 4 itu siapa aja? Iya. Mungkin dijelaskan. Jadi kalau dari 5 pemain itu 4 yang udah kita kontrak. Langsung. Tinggal sekarang. iya. Tinggal satu posisi pemain belakang yang sampai dengan saat ini masih kita seleksi. Siapa aja tuh, Bang? 4 orang. Jadi 4 orang yang sudah kita kontrak itu strikernya itu si Darman itu, Darman Hendra. Darman Hendra, Wah, kecepatan, dia punya Iya. kecepatan itu, Bang. dia punya mobilisasi dan juga naluri juga bagus. Iya. Dia striker. Striker. Kemudian ada Zul Nasela, pemain Siwa 5 Siwa FC. 5. Dia punya mobilisasi juga yang baik, ball getter, dan juga dia punya Gelandang dia. pertahanan yang bagus. Kemudian ada Benyamin, Iya. Benyamin yang Papua itu. Iya, ini menarik. Dia punya ketenangan di belakang dan punya power, dan kita butuh untuk memperkuat di belakang. Sama kiper Siwa 5 juga, Kiper Indra, Indra. mantan atlet PPLP ya, Bang ya? Iya, Indra mantan. Marwapei, ya dari Maluku Tengah. Nah, tinggal satu yang lagi seleksi. Ada berapa tim sekarang yang ikut seleksi untuk mencari 1 orang nih, Bang? Masih ada kurang lebih 5 pemain yang masih seleksi. Kemarin kita Pemain. sempat seleksi juga dari Bupolo ya, Bupolo bek kiri, tapi mungkin pelatih punya selera lain, jadi kita tidak bisa juga. Tergantung pelatih semua sih. Iya. Kira-kira lini mana nih yang masih kurang? Ya itu, setiap lini kita nambah satu-satu. Iya, tadi kan striker, Striker kiper, 1, back. tengah 1, backnya 2, sama kiper 1. Backnya berarti butuh 1 lagi ya. Backnya kita butuh 1 lagi, Satu untuk lagi dia bisa nih. berfungsi back wing kiri kanan. Karena Benjamin itu sendiri sudah di back ya, Bang ya. Dia udah back di belakang. Kokoh dia di belakang Kokoh pokoknya. dia. Ini Benyamin. yang Siwa 5 kemarin ya? Siwa 5. Jadi kalau yang Tiga. ketahuan kemarin tuh ini menarik nih, Bang. Siwa 5. Ada 3 pemain dari Siwa 5, 1 Iya. pemain dari Gemba FC. Sementara kita tahu yang masuk final itu Gemba FC. Iya. Kenapa cuma 1, Bang, yang dipanggil dari Gemba FC? Apakah memang itu keputusan pelatih atau seperti apa? Tadinya lebih dari 1. Oke. Kita seleksi, cuma yang 1 yang kita incar juga, dia ternyata lagi cedera. Oke. Siapa tuh, Bang? Bocoran. Siapa namanya itu? Gaus apa itu? Gaus. Oh. Gelandang dia. Gelandang juga ya. Oke. Cuman dia katanya
keni, Oke. cedera. Jadi Cedera lutut ya. nggak bisa maksimal ya Bahaya cedera lutut itu. nggak bisa kita ambil. Kalau overuse apa tampurung-tampurung itu Iya, pas. karena waktu kompetisi itu dia juga masih cedera itu, cuma dipaksakan paksa aja. dia. Makanya waktu partai final kan dia main setengah aja. Oke. Lanjut Tuan. Ngomong Tadi- Liga 3 nih. Hmm? Liga 3 nasional. Iya. Nggak mungkin kita. Kurang dari sebulan nih kan Bang Saidna. Iya. Target Maluku FC ini apa? Target kita dari awal kita lolos Liga 2, kan? Nah ini serius nih, dan ini menarik nih. Kali ini justru kita diuntungkan dengan regulasi. Iya. Gitu. Dulu-dulu itu kan kompetisi Liga 3 dia dari zona, setelah zona dia regional dulu. Regional itu Maluku berhadapan dengan Maluku Utara Utara atau dengan Papua. selalu berat di situ. Iya, dan setahu saya kalau tidak salah kita jarang atau belum pernah nembus ke Liga 3 nasional. Belum pernah. Karena kita selalu kandas di Kandas di regional. regional ya. Semifinal Semifinal kalah. semifinal Gitu kalah. Iya. Nah, Ini kesempatan. tapi ini kesempatan. Jadi dari Liga 3 zona Maluku tidak ada lagi regional, langsung ke nasional. Langsung ke nasional. Di sisi lain, keuntungan kita adalah apa namanya yang tadinya dari Liga 3 nasional yang lolos ke Liga 2 itu cuma 4 klub. Tapi untuk tahun ini itu regulasinya tuh 8 klub 8 klub untuk Yang bisa lolos ya. Yang lolos. Yang bisa lolos Masuk untuk delapan Liga. besar itu masuk. Kemudian ketika saya lihat skema kompetisinya itu juga justru semakin menguntungkan. Semakin menguntungkan. Karena sistem kompetisinya itu semuanya sistem setengah kompetisi. Setelah kompetisi. Dari babak pertama 64 klub itu dibagi Atas grup. grup, kemudian nanti lolos 32 grup. Di babak kedua 32 grup itu, 32 klub itu dibagi grup lagi. Iya. Setengah kompetisi lagi. Begitu. Dari Dari terus ya. 32 itu nanti lolos ke 16 besar. 16 besar itu dibagi grup lagi Iya. gitu. Nah, nanti dari 16 besar. 16 gitu. besar 8 klub yang lolos ke 8 besar itu 8-8-nya langsung lolos ke Saya kiranya Liga 2. main poin begitu. Karena kalau main Iya. poin pasti capek itu. Tim pasti capek. 64 tim capek. kita main poin semua. Iya, jadi Berapa kita kali pertemuan itu? gitu. Ya berarti regulasi tahun ini menguntungkan lah. Tapi Menguntungkan. artinya bukan cuma Maluku FC atau sepak bola dari Maluku yang diuntungkan, Bang. Semua memiliki peluang yang sama begitu. Iya. Dari mungkin dari yang juara kemarin di Jawa Tengah, di Jawa Timur, mereka juga klub-klub yang baru muncul ini di Liga Iya. 3 itu punya satu keuntungan yang sama. Betul. Begitu. Artinya apakah itu tidak menjadi satu apa ya masalah juga nih Bang untuk Maluku FC? Ketika semua punya keuntungan yang sama nih untuk melaju Iya, masuk jadi 8 besar. itu kan secara umum bahwa klub-klub yang berkeinginan dan siap untuk maju ke Liga 2 itu diuntungkan dari sisi regulasi termasuk kita di Maluku. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita berkompetisi, ya kan? Nah, tapi kalau saya insya Allah ya, saya tetap optimis karena kesiapan dari sisi manajemen dan persiapan tim itu kita lebih siap dari yang lain. Cukup matang ya. Kita persiapan kurang lebih setahun. Sementara klub-klub yang lain ini kan persiapan cuma hitungan 2-3 bulan ketika mau menggelar kompetisi liga zona di masing-masing provinsi. Tapi terlepas daripada semua itu bola ini bundar. Bola Gitu ini, kan? iya. Kita nggak tahu apa hasilnya. Tugas kita hanya berusaha, bekerja dan berbuat yang terbaik. Hasilnya itu kan milik Allah kan, begitu. Itu seperti lagu Roma Irama, perjuangan dan doa ya. lagi bawa nama Maluku. Bawa di nama dada. Iya. Maluku. Artinya ini bukan kalau kita tahu klub-klub yang lain itu biasa bawa nama kampung, bawa nama daerah, beberapa tim itu. Tapi kali ini Maluku FC langsung ini salah satu terobosan yang berani sih menurut saya, Bang. Iya. Bawa nama Maluku kita sodorkan, tapi ya terlihat lah dari kerjanya bagaimana
sayapnya ke sana sini kan. Iya. Gubernur DKI bisa dideketin, Menpar bisa dideketin, Iya. Raffi Ahmad bisa dideketin. Padahal Raffi Ahmad sendiri punya klub bola, tapi dia mau gitu. Dia mau Bang ya. Betul. Raffi Ahmad luar biasa Raffi Ahmad. Lanjutan. Kira-kira dari sekian banyak tim di Liga 3 Nasional nanti nih, Maluku FC pasti kan sudah lihat-lihat nih Iya. calon lawan nih siapa-siapa. Kira-kira sampai saat ini tim mana dari daerah mana nih yang kira-kira akan menjadi lawan berat dari Maluku FC? Iya. Memang kita selalu ikuti di live streaming ya, partai-partai Liga 3 di berbagai provinsi. Hampir rata-rata itu Berat. bagus-bagus, Kuat ya. berat-berat. Jadi Makanya tadi ada keuntungan yang nggak sama. ada di situ. satu dua tim yang diunggulkan, nggak ada ya. Misalnya kayak kemarin Liga 2 muncul Persis Solo, kemudian Rans Cilegon. Iya, kalau di Liga 2 kita bisa perhitungkan Iya, lah ya. tapi kalau di Liga 3 semua punya persiapan yang sama. Dengan apa? Muncul dari dasar gitu. Iya, Masing-masing tim muncul dari dasar. itu dari dasar. Meskipun Maluku FC punya Funky Pasamba, Iya, tetap harus berjuang dulu Bang ya. harus berjuang gitu. Dan rata-rata itu punya mantan-mantan pemain liga dan mantan pemain nasional juga ada di Ada. klub-klub Liga 3. Klub Liga 3, tapi Maluku FC yang tadi itu punya Funky Pasamba, mantan pemain Medco dulu. Iya, kita punya kurang lebih ada 6-7 pemain yang pernah eksis di kancah nasional Kancah nasional. dan mantan timnas junior kala itu ada di kita. Sebenarnya ini pengen ngobrol lebih panjang lebar lagi soal kenapa pemain-pemain kita itu banyak yang nggak bisa ini ya. Topiknya beda. Topiknya beda, tapi kita Harus topiknya sama. beda. Banyak pemain-pemain kita nih Bang. Ini bocoran sedikit mungkin di lain kesempatan ya Wan ya. Banyak pemain kita yang justru bersinar di luar, banyak juga pemain kita yang mungkin bersinar pada saat dia usia remaja. Iya. Sekarang malah kembali ke klub-klub lokal daerah gitu. Bukan berarti klub-klub lokal ini jelek gitu, tapi di situ kan menunjukkan bahwa waktu dulu dia bisa beranjak begitu pesat loh. Sekarang kenapa cenderung monoton begitu. Tapi itu nanti kita bahas di lain kesempatan. Ini menarik ini. Ada lagi Wan yang mau ditanyakan Wan? Oke, saya ambil dulu. Dulu ya. Iya. Rencana tadi mungkin tanggal 15 sudah berangkat ya Bang? Kita Maluku FC. rencanakan diusahakan tanggal Tanggal 15. 15 full tim berangkat ke Jakarta ya, insya Allah ya, untuk bertanding di Liga 3 Nasional. Tentunya memang perlu dukungan dari seluruh masyarakat Maluku, karena yang ini yang dibawa bukan nama kampung ya, yang dibawa adalah nama Maluku. Dan mungkin kedepannya diharapkan bukan cuma Maluku FC nih Bang yang muncul nih Bang. Iya. Karena kalau Maluku FC yang muncul saja nih sebagai salah satu klub profesional dan menjuari Liga 3 sendirian nih, jadinya industrinya nggak terbangun nanti Bang. Kompetisinya jadi Iya. kompetitif. Iya, nggak kompetitif. Lebih seru kalau kita melihat Banyak tim. bagaimana kayak kemarin itu. Itu sempat menjadi ini juga Bang ya. Apa namanya? Sempat panas juga. Laga antara Siwalima dan Maluku FC kemarin itu yang di Liga 3 itu. Sepertinya begitu ya. Sepertinya begitu karena begini. Ada 3 klub di 2021 yang launching dan dibikin itu besar-besaran begitu. Iya. Salah satunya Nyongambon FC, tapi Nyongambon FC kastanya lebih di bawah karena mereka U17 ya. 17. 17. Ada Siwalima dan Maluku FC. Dua-duanya sama-sama apa? Langsung nge-booming waktu itu. Saya masih ingat waktu itu, dan kalau nggak salah dua-duanya launching klub di tempat yang sama kalau nggak salah. Launching klub di tempat yang sama. Jadi ketika dua-duanya ketemu dan dengan komposisi pemain yang cukup kontroversial juga. Siwalima FC berani bawa 3 pemain dari Papua. 4 pemain dari Papua. Maluku FC dengan mantan pemain nasional dan lain sebagainya. Itu jadi laga panas sih menurut kita orang. Menariknya di situ Bang ya, justru Iya. kalau betul. semakin banyak tim yang kemudian seperti itu kan justru kompetisi terlihat lebih menarik. Betul. Ya, industrinya terbangun, Bang. Iya. Industri sepak bolanya bukan cuma dikuasai oleh satu. Betul. Tapi pasti Maluku FC tetap targetnya setiap tahun nih. Kalau udah masuk Liga 2 nanti masuk Liga 1. Tapi ini pertanyaan terakhir, Bang. Ini terakhir nih, Bang. Ini saya pengen tanyakan nih. Iya, Dari iya. tadi kita ngobrol banyak. Kalau misalnya, Bang ya, amit-amit nih. Maluku FC bahkan tidak menyentuh 8 besar di Liga 3 Nasional nanti. Iya. Gimana ke depannya? Ya memang tentu dari sisi manajemen kita pasti akan berpikir tentang itu. Walaupun buat kita tabu untuk membicarakan hal itu ya. Iya.
Karena yang kita bicarakan itu target kita bagaimana kita Harus lolos. optimis. Toh kalaupun misalnya takdir berkata lain, misalnya kita katakanlah nggak lolos, yang pasti sampai dengan saat ini kita maunya kita main di Liga 2. Iya. Alternatif pertama adalah kalau kita nggak lolos dalam kompetisi, mungkin kita akan berupaya untuk melakukan kerjasama atau merger dengan klub-klub lain yang lolos ke Liga 2. Ya, bagaimana kerjasamanya ya kita nanti bicarakan. Iya. Atau kita akan beli klub Yang langsung di Liga 2 nih. beli klub Liga 2 aja langsung. Beli klub Liga 2 langsung ganti nama pakai Maluku FC gitu, Bang. Iya, begitu. Luar Seperti biasa. yang dilakukan oleh Rans Cilegon. Iya. Jadi akuisisi gitu. Iya. Iya kan? Begitu. Tapi ya itulah, Bang. Lanjut dulu, Bang. ya kita berharap kita lolos dengan sempurna ya Iya, dalam iya, itu. sebuah pertarungan kompetisi. Itu yang kita inginkan. Iya, kita berharap juga Maluku FC, klub dari Maluku ini muncul secara organik lah. Iya. Kalau bisa dari dasar, memang betul-betul Iya. dari dasar supaya Maluku FC menjadi salah satu klub sejarah juga Iya. di Maluku yang bisa tembus sampai ke Iya. Liga 2 begitu. Toh kalaupun misalnya hal itu tidak bisa kita lakukan, ya kalaupun terpaksa kita harus kembali ke Liga 3 zona Maluku, Kompetisi ya, lagi. kita kompetisi lagi. Sangat fair ya. Iya. Tapi dari jauh-jauh hari yang saya mau itu ketika nanti di Liga 3 katakanlah di periode tahun ini siapapun yang nanti akan menjuarai Liga 3 zona Maluku, kita harus keluar atas nama Maluku. Iya. Iya kan? Iya, iya. Dari awal saya sudah sampaikan kemarin dalam kompetisi Liga 3 zona Maluku 2021 kemarin, siapapun yang juara, maka Maluku FC tim yang pertama siap untuk kerjasama, untuk saling mendorong untuk bisa lolos ke Liga 2. Harus pakai nama Maluku. Jelas bawa nama. Iya. Apakah nanti namanya kita gandeng atau bagaimana? Banyak klub yang sudah Begitu. seperti itu, Pak. Karena yang jelas, karena saya ini mantan pemain bola, jadi saya merasakan bagaimana kecintaan kita, Terhadap sepak bola. kecintaan publik terhadap sepak bola di Maluku itu bisa bangkit. Oleh karenanya, tujuan saya bukan bagaimana dalam tanda petik Maluku FC-nya yang bisa bangkit, tapi sepak bola Malukunya yang harus bangkit. Industri tadi. Industri. Bagaimana membangun industri adalah bagaimana juga membangun persaingan di dalamnya. Iya. Yang Dan tentu ini tidak mudah, makanya yang kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu itu kan kita selalu melakukan konsolidasi, minta dukungan, supporting baik secara spirit maupun secara material dari pemerintah daerah. Karena sepak bola ini tidak bisa berdiri sendiri, saya sampaikan. Iya. Harus ada keterlibatan, salah satunya di dalamnya adalah pemerintah daerah. Karena dia punya instrumen yang kuat untuk dia bisa menggerakkan ya, katakanlah dunia usaha atau Sepak apa bola saja ini, iya. untuk bisa menopang sepak bola. Iya. Begitu. Baik, mudah kepanjangan kita ngobrol. Ada lagi, Bang? Satu nih, Bang, stadion nih, yang kemarin Iya. barusan diajukan. Nah, Itu kan bertahun-tahun, bahkan kalau bisa dibilang puluhan tahun saya di Ambon tuh stadion mandala-mandala aja gitu, gitu kan, yang sampai sekarang sudah kayak kandang ayam. Kan? Kenapa baru sekarang? Kira-kira pendapat Bang Setna sebagai salah pendapat satu, lah ya. Iya. penikmat sepak bola nih. Nah, ini juga yang pernah saya sampaikan di beberapa media bahwa sejauh ini banyak masyarakat yang bertanya, kenapa sejauh ini tidak ada infrastruktur yang memadai, Iya. katakanlah stadion dan lain-lain. Saya katakan bukannya pemerintah daerah tidak mau, tapi pemerintah daerah itu kan sistemnya sifatnya mensupport. Iya, mensupport. Harus ada menggerakkan dulu sepak bola, olahraga. Hmm. Ketika dilihat layak untuk disupport, maka pasti pemerintah akan support. Dan buktinya saat ini saya melihat pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, ya, mudah-mudahan diikuti oleh pemerintah kabupaten kota yang lain, sangat welcome dengan sepak bola. Itu artinya ada
potensi peluang untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Iya. Ya kan? Misalnya stadion. Buat apa pemerintah daerah bikin stadion kalau tidak ada katakanlah tim yang baik Ini, iya. atau tidak ada kompetisi yang sehat? Maka harus dirubah mindset itu. Iya. Kita harus melakukan sebuah kompetisi yang sehat, membentuk tim yang baik, baru pemerintah daerah akan support. Karena tidak menutup kemungkinan tim ini yang kita buat ini bisa jadi akan menjadi tim milik Pemda Maluku. Iya. Bisa jadi. Kan Depannya, ada ya. bisnis di situ. Iya, ada bisnis. Sistemnya saham gitu kan. Itu akan kita tawarkan begitu. Tetap. Nah, Berarti ini beberapa wali waktu lalu kota juga gitu. ngajuin pembuatan stadion nih karena kemungkinan melihat Kemungkinan. liga kemarin ya. Itu yang saya bilang Oh, dari tadi. sepak bola mulai bangkit nih. Euforia Iya, sepak bola ini salah butuh satunya stadion. karena Iya. ini juga. Kemarin juga saya memberikan apresiasi di media kepada Pak Wali Kota atas lobbynya, Iya, manuvernya, siap. dan itu sangat positif. Tapi jangan salah, nah, sebelumnya juga Pak Gubernur sempat menyampaikan hal yang sama, bahwa kita akan minta bantuan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Olahraga untuk kita bikin stadion. Jadi ini persoalannya bukan persoalan wali kota atau persoalan gubernur, tapi saya melihat ada sebuah pandangan yang sama yang bisa kita kolaborasi untuk lebih menguatkan dari sisi politik untuk bisa minta bantuan dukungan dari pemerintah pusat. Begitu. Karena saya lihat Pak Gub dengan Pak Wali Kota punya animo yang sama, ya, punya keinginan yang sama untuk mau support. Saya berterima kasih itu. Sudah Boleh. punya kesamaan. Sudah punya Iya. kesamaan. Ya, begitulah Cara ya. pandang yang sama saya lihat Cara kan. pandang yang sama dalam hal ini lah Iya. ya. Keren beberapa kasus yang lalu soalnya. Ya, begitulah Siapa tahu mereka akan menjadi pelopor kebangkitan Nah. sepak bola di Maluku kan kita. yang diharapkan ya. Ini Nanti- ngomong 2024 gitu. Iya. Oh, itu saya nggak ngomong itu. Itu no comment ya, No Bang. ya? comment ya. Bang, sekali lagi nih, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Target Maluku FC sekali lagi di Liga 3 nasional ini apa? Kita target 8 besar. 8 besar. Berarti belum target juara. Kita target 8 besar. Ya. Target 8 besar Target dulu 8 minimal ya. besar. Dan kita akan maksimalkan untuk juara. Target minimal 8 besar, Iya. maksimalkan untuk juara. Mungkin ada kalimat atau statement penutup, Bang, untuk masyarakat Maluku atau minta dukungan mungkin gitu. Ya, baik para pemirsa di mana saja berada, saya selaku manajer Maluku FC, mewakili manajemen Maluku FC tentu minta dukungan, support dan doa dari masyarakat Maluku di mana saja berada. Jika Allah Tuhan Maha Esa berkenan, maka dalam waktu dekat kita akan berangkat ke Jakarta untuk melakoni laga kompetisi Liga 3 nasional. Target kita adalah lolos ke Liga 2 nasional dengan cukup bisa masuk dalam 8 besar, kita sudah memastikan mendapatkan tiket ke Liga 2. Ya kan? Nah, kita tidak bisa sendiri. Bahwa hari ini dukungan spirit daripada publik Maluku itulah yang sangat penting buat kita, terutama bagi pemerintah daerah dan juga bagi dunia usaha bersama-sama dengan masyarakat sebagai 3 pilar dalam kebangkitan sepak bola. Maka sudah sepantasnya saya memohon agar mari kita saling mensupport, mendukung untuk kejayaan sepak bola Maluku ke depan. Terima kasih. Luar biasa. Ada statement penutup, Bang? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, Tribuners, nggak kerasa udah 1 jam nih Bang, kita ngobrol. Iya, tadi. jam ya. Andre 1 jam tuh? 1 jam. Hampir Menarik lebih, juga ya. 1 jam lebih. Nggak kerasa Oh, karena iya. santai lah ya obrolannya lah. Ya. Mungkin ada tadi topik-topik yang bakal kita lanjut di lain kesempatan kalau bisa. Siapa tahu abis ke Jakarta kan terus nanti pulang bawa juara. Oke, itu Atau 8 pasti besar masuk- aja. Masuk sini dong. Atau 8 besar aja. Mungkin Abang akan diundang ke sini lagi. Iya. Ya. Baik, Tribuners, nggak Ini kerasa waktu. ada ide saya nih, ada ide saya. Kalau dibolehkan oleh manajemen, ini
di handphone saya ini saya punya stiker Maluku FC. Iya, siap. Ya, dalam bentuk kontribusi masyarakat terhadap sepak bola Maluku, stiker ini nih akan kita jual. Dan dijual ya Bang ya? Ya kan memang nggak ada harganya. Iya. Harga paling 1.000 lah. Ya, Ya kan? 2.000 lah ya. Iya. 1.000 2.000. Tapi kalau kita jual dengan kuantitas yang besar, tentu kita pasti akan mendapatkan uang juga yang cukup besar. Karena terus terang aja mengelola sepak bola ini kita butuh biaya. Siap. 1,8 juta penduduk di Kota Ambon, di Maluku. Ya. Kalau beli ini semua kira-kira juga 1,8 juta juga ya. Tapi masalahnya itu sampah di mana-mana itu. Karena habis sobek buang kan. Sampai buang. Baik, banyak terobosan-terobosan. Oh iya Bang, ada official store-nya juga kan? Mungkin bisa dipromosikan kalau mau beli kaos atau jersey Maluku FC di Ya. Ambon di mana begitu. Iya. Untuk sementara kita masih sistemnya tuh online, nah, jualnya online. Nanti ada kontak personnya, tinggal dipesan, itu barangnya datang. Siap. Di Instagram @malukuofficial ya kalau Iya, saya nggak salah. official. Maluku Official. Ada- Baik. Tribuners, nggak kerasa sudah 1 jam kita menemani sore hari Tribuners berbincang-bincang soal sepak bola Maluku bersama manajer tim Maluku FC, Abang Saidna ini ya, sapaan akrabnya Abi ya. Abi. Abi, ya, di mana-mana kalau ini pasti dipanggil Abi. Baik. Ya, Tribuners terima kasih sudah menonton live streaming kita hari ini. Saya Didi Aziz, host kece ya. Pamit undur diri bersama Bang Saidna juga dan co-host saya. Ridwan Tosamu. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.